Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran seni budaya bersama Bu Sri Asyati. Di sini Bu Sri akan memberikan materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yuk simak videonya sampai habis. Gambar merupakan bahasa universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar ini sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan. Jadi di sini menggambar itu tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik di sini berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menggambar ini bisa dengan imajinasi, bisa juga dengan objek. Nah, objek menggambar itu terdiri dari flora, fauna, dan alam benda. Maksudnya ini adalah objek itu sesuatu yang bisa kalian gambar. Itu apa aja? Yang pertama ada flora, yang kedua ada fauna, dan yang ketiga ada alam benda. Flora, apa sih itu flora? Flora itu adalah, nama lainnya adalah tumbuhan. Bisa dijadikan sebagai objek dalam menggambar, misalnya bunga, daun, buah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah fauna. Fauna itu adalah hewan yang bisa digunakan sebagai objek menggambar juga. Misalnya hewan burung, kuda, kelinci, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah alam benda. Alam benda ini bisa dijadikan sumber inspirasi juga dalam menggambar, yaitu seperti kalian menggambar gelas, kompor, pemandangan alam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komposisi menggambar. Apa sih itu komposisi? Jadi, ketika kalian menggambar, agar gambar tersebut itu menghasilkan gambar yang baik dan artistik, maka diperlukan beberapa prinsip, yaitu salah satunya adalah komposisi. Komposisi di sini adalah cara mengatur dan menyusun objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar yang kalian buat ini akan tampak menarik dan indah. Kemudian jenis-jenis komposisi. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris ini menunjukkan bahwa objek bagian kanan sama dengan objek bagian kiri. Jadi ketika kalian menggambar komposisi simetris, itu kalian membuat gambar bagian kanan dan kiri itu sama, ya. Kemudian komposisi asimetris. Komposisi asimetris, objek bagian kanan itu tidak sama dengan objek bagian kiri, tapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Selanjutnya, teknik menggambar flora. Teknik menggambar flora ini yang pertama adalah gambarlah bentuk lingkaran terlebih dahulu untuk membuat pola bunga. Ini sebagai contoh adalah membuat bunga, ya. Kemudian gambarlah kelopak bunga yang mana sesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, berilah warna pada gambar bunga tadi. Selanjutnya, teknik menggambar fauna atau hewan, ya. Yang pertama, kalian buat gambar berbentuk oval, melingkar, atau yang lainnya tergantung dari hewan yang kalian gambar. Untuk membuat badannya terlebih dahulu, kemudian tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Yang terakhir, berilah arsiran atau warna yang sesuai dengan gambar hewan. Ini adalah contoh menggambar hewan ayam, ya. Yang ketiga adalah teknik menggambar alam benda. Caranya yaitu yang pertama, kalian harus perhatikan terlebih dahulu proporsi dari bentuk benda yang akan digambar. Kemudian perhatikan komposisi dalam meletakkan objek benda, lalu perhatikan intensitas cahaya yang menyinari objek gambar tersebut, dan gunakan arsiran atau warna sesuai yang akan membentuk kesan 3 dimensi. Lalu perhatikan penggunaan gambar latar belakang atau background.
Selanjutnya adalah alat dan media gambar. Alat yang bisa kalian gunakan dalam menggambar salah satunya adalah pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. Pensil H memiliki sifat yang keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tebal atau hitam pekat. Kemudian yang kedua, pensil warna. Pensil warna ini memiliki variasi warna yang cukup banyak ya. Kemudian yang ketiga ada krayon. Krayon ini adalah peralatan gambar yang terbuat dari lilin, kemudian air, dan talk atau kapur. Kemudian yang keempat adalah ballpoint. Ballpoint ini adalah pena yang bermata bulat ya, atau yang biasa kita sebut adalah pulpen. Ya, ini bisa digunakan untuk menebalkan gambar yang kalian buat. Yang terakhir adalah media gambar. Media gambar ini bisa menggunakan kertas, buku gambar, kanvas, maupun kain. Di situ sudah ada gambar-gambarnya. Ibu yakin kalian sudah paham dan sudah tahu yang mana yang kertas, yang mana buku gambar, kanvas seperti apa, dan kain seperti apa ya. Jadi keempat bahan ini itu bisa digunakan sebagai media kalian dalam menggambar. Ya, demikianlah tadi penjelasan mengenai bab menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.